Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dharma Raka Bumi Official. Teman-teman, di sini saya lagi ada di wilayah Gunung Salak, tepatnya di situs Balangkop ya. Teman-teman, kita bakalan mengungkap misteri apa aja sih yang ada di petilasan ini. Mistisnya dapat, misterinya dapat, saya yakin itu karena memang situs ini memang cukup terkenal di wilayah sini ya teman-teman ya. Saksikan terus video kita kali ini biar nggak gagal paham, tonton sampai habis. Buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, komen-komen yang positif-positif ya teman-teman ya, karena kami butuh support dari teman-teman supaya channel kita semakin berkembang, semakin maju. Pokoknya saksikan terus video kita. Nanti kita bakalan ketemu dengan juru kunci dan juru pelihara di sini ya teman-teman ya. Mana kabarnya Abah, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah ada lagi sehat. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Abah, tolong dijelasin nih awalnya gimana situs Gua Langkop ini, Abah. Iya, jualan itu kalau menurut awal dari Abah waktu kecil pun memang sudah keadaan begini. Sudah begini ya. Itu juga pemakamannya, pertapaannya ya, disebut pertapaan, persinggahannya itu sudah begitu dari Abah kecil. Iya. Awal-awal. Katanya Abah benar pengurus di tempat ini, Abah. Nah, kalau pengurus seperti sesepuh, memang ya Abah. Tapi kan ada pengurus, ada jipel. Jipel itu juru pelihara. Itu Ayudi yang ada tadi lagi kerja. Itu Ayudi juru peliharanya. Kalau Abah hanya sebagian sesepuh di sini yang suka memandu. Misalkan ada orang mau jaroh, mau tirakat, mau nanya sejarah, itu rupanya Abah yang memandu. Abah, pengurus ini tuh turun-temurun atau gimana, Abah? Iya, gitu. Kalau sesepuh di sini pengurus juga, memang turunan Abah aja sekarang turunan ke-6. Turunan ke Ya, awalnya tahun 1060 belum 1900 belum 1650 itu diurus oleh namanya Mak Hekeng, Mbah Hekeng. Terus turun ke Mbah Hekeng, turun juga turun lagi ke anaknya, terus ke ini ke Mas Said, turun lagi ke anaknya, ke Uyut Sarnati, turun lagi ke anaknya adalah Haji Bibi, turun lagi ke Abah dari tahun 99. Jadi Abah tugas di sini dari tahun 99. Abah, tolong ceritain dong Mas sejarahnya Gua Langkop ini, Bah. Ya, sejarah Gua Langkop namanya sejarah singkat aja. Nah, itu. Yeah. Terus ini namanya konon itu, konon Bang. Namanya sejarah itu kalau menurut Abah konon karena walaupun sedetilnya sejarah itu yang muka sejarah ini, yang cerita sejarah ini nggak mengalami waktu zaman Pajajaran, zaman dulu. Makanya bahasanya konon. Nah, sejarah di sini itu sebenarnya singkat sih. Kenapa jadi ramai di mana-mana banyak pengunjung setelah menjam ke sini? Awal-awal permulaan ada pernah si Baduga Maharaja Ratu Prabu Sembang itu pernah tapak di daerah sini atau di Gua Langkop ini. Beliau 2 kali tapak. Pertama di batu pertapaan, Batu Munder.
kata sejarah 21 hari beliau. Nah, terus masuk lagi ke gua juga mau 21 hari, tapi tidak sampai kita sampai 21 hari beliau moksa dari situ, menghilang dari situ. Begitu sejarahnya ya. Banyak gak bah yang pengunjung ke sini datang entah dari kalangan kiai, pejabat atau mahasiswa bah? Iya, kadang-kadang ada banyak aja. Contohnya sekarang aja saban hari, saban malam banyak orang-orang pengunjung ke sini, karena di sini kan bukannya spiritual aja, ada juga yang moto-moto, yang nanya sejarah, yang napak tilas gitu, seperti dari kalangan mahasiswa nanya sejarah, banyak seperti itu. Nah, bagusnya memang begitu, datang ke sini napak tilas. Arti napak tilas itu begini, nanya ini bekas apa, batu menhir, tasib, misalkan dolmen segala macam, bukan nanya napak tilas namanya. Terus nanya sejarah, sejarahnya tadi pernah di sini ada Prabu Siliwangi. Terus sebelum Prabu Siliwangi yang singgah di sini, ini konon ya kata sejarah bahwa ada namanya Syekh Prabu Sakti, juga ada Syekh Sada Sakti, juga ada Mah Purba Kawasa sama Mah Jagaraksa. Pernah singgah di sini, bukan di sini, pernah singgah di sini. Seperti itu. Pengunjungnya datang ke sini tujuannya apa nih bang? Nah, itu yang menarik itu, pengunjung kebanyakan gimana ya, kebutuhan beliau, hajat beliau masing-masing, hajat mereka itu masing-masing. Ada yang tujuan itu ini ingin numpang berdoa, hanya numpang berdoa di tempat ini. Jadi Abah diarahkan ke sini itu nggak lebihnya kita berdoa, hanya numpang tempat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini hanya wasilah, nggak ada lebihnya, hanya wasilah. Jadi wasilah dari aroma ini, siapa tahu dikabul maksud, diijabah doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi numpang. Ini penjelasan apa aja bah, siapa aja selain abah sebutkan tadi? Ya itu petilasan. Jadi begini, barangkali tadinya datang Syekh Prabu Sakti, bilang Syekh Prabu Sakti datanglah Mah Purba Kawasa, atau Syekh Sada Sakti bilang Syekh Sada datanglah Mah Purba Kawasa. Nah itu bla 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 bla, akhirnya sampai ketemu dengan Prabu Siliwangi. Jadi Apa? Benarkah kalau di sini itu pernah Bapak Soekarno untuk datang ke sini? oh iya, ada itu di tahun 1968, sejarah Abah masih kecil itu Abah baru umur 8 tahun Bang. Bung Karno pernah duduk di batu dolmen di situ. Itu ngobrol sama aki Abah yang namanya Uyut Sarnapi, itu asli, itu sering beliau sering duduk di sini. Itu kata aki Abah nggak melihat, nggak melihat Abah, hanya kata aki. Sudah yuk abah, makasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya abah ya. Ya, sama-sama. Abah pun kalau kesalahan di muka sejarah ini, bicara sejarah ini, mohon dimaafin oleh siapa. Assalamualaikum Akang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akang ini mau nanya nih, Iya. bener gak nih Akang ini selaku sebagai pengurus di sini? Ya benar. Saya selaku pengurus atau juru pelihara situs Gua Langkop yang ada di Kabupaten Bogor. Iya. Gitu. Akang ini kenapa nih kita berhenti di batu ini nih? Nah, kita sebelum kita naik ke atas ya, kan di sini mungkin dari dulunya yang dipakai itu adab. Oh. Ya, jadi konon cerita ini batu ini itu yang ada di sini, batu besar ini adalah
pintu atau gerbangnya untuk sebelum kita naik ke atas ke Gua Langkop. Nah, inilah gerbang utama beliau kita sebelum naik ke atas. Sebelum kita naik ke atas, baiknya kita salam dulu atau gimana sih Kang setiap lewat Bisa sini? kita ngucapin dengan assalamualaikum, bisa dengan sampurasun juga bisa. Oh, berarti Sunda ya Kang ya? Ya Sunda, Ah, masih Sunda, ini kan Pajajaran. Oh iya. Mari Kang, kemana lagi nih kita nih? Oh ya udah, kita ke atas. Itu area tinggi Gua Langkop. Kebetulan air lagi hujan pagi, air besar. Kita memasuki area makom. Makomnya Patilasan atau makom atau Patilasan kepada Sakti Prabu Sakti Pancagarasa Raden Purbakawasa. Ini di sini makomnya. Kita tempat mandi untuk membersihkan segala ya kotoran atau yang ada di badan kita lah, membersihkan. Jadi Kang, kita sebelum naik ke gua diwajibkan mandi dulu atau gimana nih Kang? Ya enggak juga, Enggak juga. ya, mungkin ntar ada ini tertentu lah itu setelah kita perkenalan di sini makom atau Patilasan Syekh yang 4 tadi, yang Prabu Sakti, Sada Sakti, Purbakawasa, dan yang Jagaraksa. Ini makomnya beliau. Awas jangan sampai salah, makom sama makam ya, jangan sampai ini berbeda itu. Inilah makom beliau. Ini namanya makom siapa tuh Kang? Makom yang Prabu Sakti, Sada Sakti, Purbakawasa, dan yang Jagaraksa. Ini makom beliau. Ini juga tuh ada tanda bekas kayak pijakan kaki macan gitu tuh. Di sebelah mana Kang? Ini nih, sebelah sini, yuk kita lihat. Cuman ini karena banyak kumut ini, musim hujan ini nggak jelas. Nah ini model kayak begini nih, bekas kakinya tuh. Oh iya ya Kang ya. Iya, Itu dipercaya sebagai jejak kaki macan. iya, Kalau seperti tadi Abah Jaja bilang, iya. di sini Bapak Soekarno pernah duduk di mana tuh Kang? Oh itu beliau itu di Gua Langkop, Oh, tepatnya sebelah atas. Nah, kita sebelum ke Gua Langkop ini juga ada persilatan juga. Nah ini juga tempat ini nih, tempat duduknya Sang Maharaja Pamanarasa atau yang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Nah batu besar ini tempat nyender beliau ke arah atas. Ini batu yang pelataran lah tempat duduk beliau. habis ini ada apa lagi nih Kang di sini Kang di situs Gua Langkop ini nih? Ya bermacam-macam, memang berbentuknya cuman sekedar batu-batu. Nah di sini konon nih cerita juga nih, area sini nih disebut juga ini ada pesantrenan ini nih. Konon ada pesantrenan para santri. Yang pohon bambu pesono itu pesantrenan. Konon cerita kalau jam-jam segini ini beliau ini lagi pada haji, sombahyang di sini. Ini masih kawasan Gua Langkop ke sini. Itu sampai ke atas. Ya anggapnya ini kerajaan kecil lah. Jadi juga di sini ada tempat duduk, konon ada inilah
orang tua juga zaman dulu di sini beliau pernah hidup di sini juga. Orangnya memakai caping gitu, kayak kata orang Sunda mah topi buat petani gitu, pakai pangsi orangnya di sini. Ini juga sebenarnya masih pelataran beliau. Dari sini baru kita ke Gua Langkop. Kita menuju ke Gua Langkop, teman-teman. Assalamualaikum, Sampurasun. Nah, juga nih orang cerita nih batu besar dua ini penjaga beliau di sini. Mungkin yang kasat mata mah yang bisa melihat ini batu yang dua di pinggir ini berbentuk harimau putih belang gitu lah. Oh, ini selain harimau ada apa lagi, Kang? Macam-macam mungkin kalau untuk ya menguji keimanan kita macam-macam. Cuman yang saya tahu penjaga-penjaga di sini ya seperti itulah, namanya identik dengan Pajajaran. Jadi simbolnya juga di sini seperti harimau mau gitu. Ini tempat tirakat. Oh iya. Yang Paman Nakasa, yang Prabu Siliwangi pernah hidup di sini tanpa mukim selama 61 hari. Nah, selama 61 hari, tapi sebelum 61 hari beliau sudah pergi dari sini karena mendengar bahwa putranya Sang Rama Suci Kian Santang menyusul ke sini ke daerah situs Gua Langkop. Jadi karena dia orang sakti, pintar, ibarat kata orang lama, moksa lah di sini, hilang di sini. Nah, kehilangan Paman Nakasa sebelum pergi dari sini, dia menancapkan batu. Jadi kenang-kenangan beliau sebelum pergi dari Gua Langkop, moksa di sini. Inilah cirinya, menyimpan batu yang ukurannya kurang lebih 1 meter lebih. Nah, kalau yang di belakang Akang masih wilayah ini ya, Ya, wilayah Gua Langkop juga ya. ada Gua Langkop juga. Cuman kebanyakan kita berdoa, tawasul, tirakat di sini. Nah, Gua Langkop ini mungkin kalau kita lihat sepertinya kayak batunya dong gitu ya, kecil. Tapi setelah orang banyak kesini yang pernah menyaksikan, bahkan lebih dari 15-20 orang sampai masuk di gua ini. Padahal ukurannya kecil ya, Ya, Kang? itulah keanehan Gua Langkop, karena yang maha kuasa lah. Nah, emang kelihatannya kecil. Dan konon ini tembusnya katanya ke Bodog, ke mana, ke pantai selatan juga tembusnya ke sana. Sebelum selesai kita menjelaskan, saya mau menanyakan, benar nggak sih Pak, kalau situs Gua Langkop ini ada yang dinamakan harta karun dan lain sebagainya? Ya mungkin namanya peninggalan zaman dulu.
pasti ada, cuman kita nggak bisa ngambil dengan sembarangan ya. Mungkin itu juga bisa kita dapatkan dengan hak-haknya masing-masing, nggak bisa diambil seperti itu. Pasti ada harta karun seperti itu, benda-benda pusaka apa ada di sini banyak. Nah, tolong dijelasin dong Kang, dulunya ini tempat seperti apa, atau ada masyarakat yang melenceng di sekitar Gua Langkop ini, pengunjung? Non ya dulu cerita orang tua dulu, mungkin ini ada dibilang juga katanya gua Langkop ini dipakai tempat ritual, nggak benar. Emang benar dulu ceritanya seperti itu, tapi setelah masuknya Syekh Syahada Sakti, Prabu Sakti, Mbah Jagaraksa, Purbakawasa ke sini, direbutlah sama beliau. Akhirnya di sini dibersihkanlah dari hal-hal yang negatif. Mereka dibikin tempat riado, berzikir, semedi di sini untuk munajat ke Yang Maha Kuasa. Berarti Setelah itu baru sampai sekarang dipakai, benar lah datang ke sini. Benar dulunya ada sejarah seperti itu yang menyimpang, tapi setelah kesini-sininya mungkin udah direbutlah sama Sebul Makom di sini, pakai tempat ibadah lah. berarti dulunya ini benar-benar nggak benar ya Kang ya? Nah, dulu Iya. Jadi sekarang ada perubahan. ada perubahan setelah masuknya Sepuhan Eyang Syahada Sakti, yang Prabu Sakti, Syahada Purbakawasa, yang Jagaraksa. Nah, akhirnya dipakailah tempat terakat, atau di sini tempat medis, berpikir lah macam-macam. Akhirnya dipakai, bener lah intinya sekarang. Banyak gak sih Kang yang ngeriado di sini langsung hasil, entah dari jalan syariat atau dari sininya? Kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau dengan datangnya mereka ke sini dengan niatnya karena Allah, silaturahmi, jarak, bukan untuk meminta yang aneh-aneh, insya Allah dengan keyakinan, insya Allah banyak yang datang ke sini langsung dikabul maksud, dijabah doa banyak. Ada juga yang enggak. Ya itu kembali lagi ke diri kita, permintaan kita datang ke sini ke siapa. Kita datang ke sini ini hanya untuk mendoakan, dimudahkan gitu. Pernah nggak sih Kang salah satu tamu di sini yang pernah hasil dan sukses? Ada ya tamu-tamu yang datang yang saya pernah tahu banyak juga yang dari kerjaan, pembisnis apa. Alhamdulillah adalah, walaupun tidak semua tamu datang ke sini mendapat kesuksesan. Mungkin belum haknya bagi yang belum. Ya udah Kang, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya sama-sama Kang Adi. Mohon maaf ya Kang ya apabila ada kesalahan-kesalahan ucapan kami yang kurang Ya, sopan di sini. Saya juga minta maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya, saya minta maaf. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi pengalaman dan wawasan kami, Kang. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita menjalani seperti ini dan kita bermanfaat